Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, yang tentunya ini kajian tentang adab Islami. Adab Islami atau jadinya kan adab Islami itu tata cara hidup secara Islam. Adab Islam, beradab Islam, tata hidup, tata cara hidup itu menurut Islam, secara Islam, yang dengan menjalankan, mengamalkan adab Islami, tata cara hidup berdasarkan ajaran Islam, itulah gitu yang disebut dengan berakhlakul karimah. Yang berakhlakul karimah itu hiduplah itu dengan adab, dengan tata cara hidup menurut ajaran Islam. Hasilnya menjadi berakhlakul karimah, dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Itu ya alurnya nih ya. Masih bab ke-44. Babu mayunha anis sibabi wal la'ni. Bab larangan, tercelanya, dilarangnya itu larangan memaki, mencaci, menjelek-jelekan dan melaknat. Ini berarti ini adab Islam ini salah satu gitu ya. Adab Islam ini salah satu tata cara hidup secara Islam, artinya dilarang atau tidak menjelek-jelekan sesama muslim, tidak menjatuhkan, tidak mencoreng namanya, begitulahnya dan sebagainya. Nah, yang kemarin hadis keempat, di mana hadis keempat yang kemarin itu isinya ada 5 poin. Nah, sabda Rasulullah SAW yang pertama itu man halafa ala milatin ghairil islami kaziban fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Islam, kaziban, tapi hanya berpura-pura, maka itu tidak teranggap, itulah intinya ya, itu tidak teranggap, meskipun itu hal yang jelek tentunya. Mengapa bersumpah mesti gitu ya, mengapa bersumpah mesti menggunakan selain Islam? Nah, karena di dalam Islam pun, di dalam Islam itu diajarkan gitu ya cara bersumpah, yaitu hanya satu-satunya cara bersumpah yang benar di dalam Islam menurut ajaran Islam itu adalah demi Allah, tidak yang lain. Nah, kemudian yang kedua, walaisa alabni adama nazarun fima la yamliku. Wah, ini entah ada kejadian atau bagaimana gitu ya. Jadi tidak boleh anak Adam atau seseorang, tidak boleh siapapun bernazar dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Aneh ya. Bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Masa rumah tetangganya dijadikan nazar? Kalau saya sembuh maka rumah tetangga saya akan saya wakafkan. Wah, jangan, tidak boleh ya bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang membunuh diri dengan suatu cara, ya pasti ada caranya ya seseorang membunuh diri. Barang siapa bunuh diri dengan suatu cara ketika di dunia, maka pada hari kiamat di akhirat nanti diazab dengan cara dia bunuh diri tersebut. Kemudian yang keempat, barang siapa melaknat seorang mukmin bahwa kakotlihi, maka itu sebanding dengan membunuhnya. Ya, sebanding dengan membunuhnya. Demikian juga poin kelima, barang siapa menuduh seorang mukmin
tuduhannya itu dengan menyebutnya kafir, maka itu juga sebanding dengan membunuhnya. Itu hadis yang keempatnya kemarin yang isinya luar biasanya, ada 5 poin yang inilah adab Islam. Artinya di dalam Islam seorang muslim itu ada beberapa larangan tadinya. Semuanya larangan hakikatnya. 1, dilarang bersumpah selain dengan cara sumpah yang ada di dalam Islam. Yang kedua, dilarang bernazar dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Yang ketiga, dilarang bunuh diri. Kalau itu dilakukan, ancamannya kan pada hari kiamat akan disiksa dengan cara dia bunuh diri ketika di dunia. Yang keempat, dilarang melaknat seorang mukmin. Yang kelima, dilarang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang beratnya, dituduh kafir. Nah, sekarang hadis yang berikutnya nih, hadis kelima. Ada 3 lagi nih ya hadisnya nih, hadis kelima. Hadisnya ini dari An Sulaiman bin Surodin, rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fagodiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatan tafakho wajhuhu wa taghayyara faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu allazi yajidu fantalaqa ilaihi rajulu fa akhbarahu biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awaz billahi minasyaiton faqala a'turu bi ba'sun majnunun ana azhab. Dari Sulaiman bin Surodnya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, istabar rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang laki-laki bertengkar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagodiba ahaduhuma. Nah, salah satunya sangat emosi gitu ya. Yang satunya sangat emosi. Fastada ghadabuhu, memuncak gitulahnya. Yang satu, dari 2 orang yang bertengkar itu sangat emosi, fastada ghadabuhu, hingga kemarahannya, hingga emosinya itu memuncak. Hatan tafakho wajhuhu wa taghayyara, hingga wajahnya memerah dan nampak berubah, sangat nampak begitu ya dari wajahnya. Kalau kemarahannya itu ya sangat sampai memuncak kemarahannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu lazi yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andai orang itu mengucapkannya, pasti apa yang ada pada dirinya, yaitu emosi tadinya, pasti emosi yang ada pada dirinya itu akan hilang. Ya, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, andai saja orang itu mengucapkannya, pasti apa yang ada di dalam dirinya itu akan hilang. Artinya emosinya akan mereda, emosinya akan hilang. Fantalaqa ilaihi rajulu fa akhbarahu biqaulin Nabi SAW. Nah, salah seorang yang mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, kemudian mendatangi orang yang emosi tadi gitu ya. Nah, salah seorangnya sahabat itu yang saat itu ada di sana yang mendengar Rasulullah bersabda demikian,
Dia mendatangi orang yang emosi tadi, kemudian mengatakan, ta'awaz billahi minasyaiton, ya, berlindunglah kamu dari Allah, dari setan. Ya, nah itu yang dikatakannya kepada orang tadi. Dia mendengar Nabi SAW itu bersabda demikian, aku mengetahui satu kalimat yang kalau saja dia mengucapkannya pasti reda, pasti hilang gitunya apa yang ada pada dirinya. Nah, seseorang yang mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, kemudian menemui orang yang bertengkar dan yang emosinya memuncak tadi, kemudian mengatakan, berlindunglah, ta'awaz billahi minasyaiton, ya, berlindunglah kamu kepada Allah dari setan. Faqala, nah orang yang dinasehati, itu mengatakan, a'turobihi ba'sun, apakah kamu menganggap saya ini asalnya sih ada masalah, bermasalah? Apa menganggap saya ini bermasalah? Apa saya ini kamu anggap itu majnunun ana, apa kamu menganggap saya ini sudah gila? Izhab, pergi sana. Nah, itulahnya kejadiannya. Kalau yang terkait dengan dengan bab sekarangnya, dilarang itu mencaci, memaki, itu menjelek-jelekan dan melaknat. Nah, di hadis ini ya terjadi orang yang bertengkar, di sini disebutnya dengan kata istabba rojulani, bertengkar, nah sudah sampai kepada saling memaki, saling menjelekan. Itunya berarti saat itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW bahkan. Nah kemudian kan ya inilah nih menurut ajaran Islam disampaikanlah oleh Rasulullah. Aku tahu satu kalimat, kalau saja dia mengucapkan maka apa yang ada di dalam dirinya itu pasti akan hilang. Ya, itu adab Islamnya demikian. Nah di dalam hadis yang lain kurang lebih ininya maknanya, saya lupa lagi si redaksi Arabnya. Apabila seseorang marah, nah atau dari sini dulunya, karena ini marah ini rasa, sebetulnya kan marah itu rasa. Rasulullah pernah marah gak? Ulah sebut suka marah, bisi kesannya pemarah lagi. Rasulullah pernah marah gak? Oh iya. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau yang tidak pernah marah itu keledai. Ini marah itu rasanya yang yang merupakan bagian gitu. Marah itu rasa, itu bagian dari yang namanya manusia. Pada manusia itu ada rasa marah. Hanya kan marah itu mesti jelas pemicunya apa. Kalau tidak jelas pemicunya, itu namanya murang-maring. Marah-marah, semua dimarahi. Nah, itu jelas salah demikian. Malah marah itu ada yang wajib marah. Yaitu kalau menurut ajaran Islam ya, rasa marahnya itu wajib terpicu gitu ya, muncul rasa marahnya wajib kalau melihat kemungkaran. Nah, kalau melihat kemungkaran itu wajib marah, artinya muncul rasa marahnya itu diberi pahala karena memang wajib harus marah apabila melihat
kemungkaran. Nah ini yang kalau Rasulullah itu pernah marah nggak? Ya iya, karena beliau manusia. Nah Rasulullah itu marah itu pemicunya apa? Pemicunya itu apabila melihat kemungkaran. Contohnya Rasulullah SAW yang marah besar malah disebutnya. Jadi ya contoh ini sangat contoh ini bukan hanya soal marahnya sih. Itu yang 3 orang sahabatnya, 3 orang sahabat yang sangat antusias dalam beribadah. Ininya 3 orang ini sangat antusias, bersemangat dalam beribadah. Dan mereka merasa belum maksimal, belum cukup lah gitunya. Padahal ini mereka antusias beribadahnya luar biasa tinggi. Kemudian mereka ini sengaja datang ke rumah Rasulullah, ingin mengetahui bagaimana sih ibadah Rasulullah SAW. Ketika mereka datang ke rumah Rasulullah SAW, beliau sedang tidak ada. Dihadapilah oleh Aisyah. Bertanyalah mereka kepada Aisyah, kalau ibadah Rasulullah SAW itu seperti apa? Dijelaskan oleh Aisyah. Nah, setelah dijelaskan, mereka mengatakan, ini intinya nih, mereka mengatakan ibadah Rasulullah SAW yang sekian itu, yang demikian itu, ya cukup bagi beliau, karena beliau kan tidak punya dosa. Ini mereka malah mengatakan demikiannya, ibadah yang sekian gitunya, yang demikian seperti yang diterangkan Aisyah cukup bagi beliau kan tidak punya dosa. Nah kalau kita harus lebih lagi, berarti yang satu kan mengatakan saya akan saum tiap hari, tidak ada hari tanpa saum, seumur hidup dia akan saum. Tidak akan ada hari yang terlewatkan tanpa saum, kecuali mungkinnya pada hari yang diharamkan saum, Idul Fitri, ya nggak akan saum lah. Idul Adha gitu. Ini yang satu orang mengatakan saya akan saum tiap hari. Kemudian yang kedua, saya akan sholat malam sepanjang malam, tiap malam, nggak akan tidur. Artinya akan sholat malamnya tiap hari dan akan mengerjakannya itu mulai dari awal malam sehabis Isya mungkin lahnya gitunya, setelah beres sholat Isya sampai menjelang subuh, nggak akan tidur. Yang ketiga, saya tidak akan menikah. Nah ketika ketiga orang itu masih ada, Rasulullah datang dan bertanya kepada Aisyah, dia bertanya kepada mereka, ini ada apa? Ternyata Aisyah mendengar ketiga orang tadi mengatakan demikian. Disampaikanlah oleh Aisyah, ini 3 orang ini. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah. Setelah diterangkan, mereka malah mengatakan demikian. Nah, di sini kemarahan Rasulullah SAW muncul. Ya, di dalam hadisnya yang saya ingat, Aisyah mengatakan kemarahan Rasulullah itu sangat nampak sekali di wajahnya. Marah besar Rasulullah SAW. Nah di sini yang membuat beliau marah itu apa? Ternyata kemungkaran, pelanggaran ketiga orang ini, bukannya mengikuti apa yang diterangkan oleh Aisyah, malah mengatakan mereka membuat kesimpulan sendiri, bukannya mengikuti, malah berarti kita harus begini, kalau Nabi demikian berarti kita harus begini, artinya kita ini harus beda dengan Nabi. Ternyata bahaya besar, itu kemungkaran. Nah Rasulullah SAW marah besar. Itulah ya contohnya. Rasulullah suka marah, iya, karena beliau manusia, bahkan bisa marah besar Rasulullah SAW. Tapi pemicu yang berkaitan dengan agama. Kalau Rasulullah SAW dengan urusan ibadah, itulah baru itu bisa membuat Rasulullah SAW marah. Yang tidak pernah marah itu keledai. Itu Imam Syafi'i mengatakan demikian. Nah yang tidak boleh marah-marah
atau marahnya sendirinya bisa. Rasa marah itu begitu terpicu muncul rasa marah. Beda lagi dengan soal mengeluarkan, mengekspresikan kemarahannya. Nah, Rasulullah SAW tadi itu marah besarnya, terlihat gitu kata Aisyah, itu terlihat sekali kemarahan Rasulullah SAW di wajah beliau. Bagaimana Rasulullah mengekspresikan kemarahannya? Rasulullah SAW mengeluarkan, menumpahkan gitu, mengekspresikan kemarahannya seperti apa? Tetap saja dari Rasulullah itu yang keluar adalah ilmu, yang keluar adalah ajaran agama Islam. Dan beliau mengatakan, yang menyabdakan, inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana, itu yang keluar dalam keadaan marah besar. Sesungguhnya yang paling mengenal dan yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah aku. Aku suka saum, tapi ada waktunya juga tidak saum. Nggak boleh saum sepanjang tahun, gitulah penjelasan selanjutnya. Nah, marah itu rasa marah. Kalau Rasulullah itu tidak marah gitu, rasa, apalagi diekspresikan, apalagi dimuntahkan, ditumpahkan kemarahannya dengan mengeluarkan kata-kata yang seperti apa yang tidak pantas. Nah, kan di bab sebelumnya ya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bicara yang jelek, yang kotor, itu yang kasar, yang buruk, itu Rasulullah nggak pernah. Ketika menumpahkan kemarahannya pun tetap saja berpegang kepada ajaran Islam, tetap saja yang keluarnya adalah ilmu. Nah, Rasulullah SAW itu bahkan tidak terpicu itu rasa marahnya pun kalau itu urusan pribadi. Kalau itu urusan pribadinya Rasulullah itu sudah nggak ada rasa marah karena urusan seperti itu. Tapi kalau karena urusan agama, terpiculah kemarahan Rasulullah SAW. Ya, kemarin juga sudah sebut itu namanya giroh. Wajib marah apabila melihat kemungkaran, diberi pahala. Kalau melihat kemungkaran teh tiis we adem hare-hare we, wah itu kumaha. Melihat kemungkaran teh hare-hare we adem gitu tiis. Itu malah berdosa. Rasanya dulu, itu rasanya dulu muncul nggak rasa marah kalau demikian, kalau melihat demikian. Kalau mendapati ada kemungkaran, kalau nggak ada itu bermasalah berarti imannya. Rasanya. Nah, adapun berikutnya mau seperti apa kalau rasa marahnya itu sudah muncul. Nah, kalau Rasulullah SAW kan menumpahkan rasa kemarahannya itu tetap saja berpegang kepada ajaran Islam, tetap saja ilmu, nasihat yang baik yang keluar. Nah, sementara di sini pada kejadian ini ya, kata Sulaiman bin Surad itu ada dua orang yang istabba, saling mencaci, saling memaki, ya namanya orang bertengkar gitu, sirigo goreng lah dua nana gitunya kan, saling di sini ya, saling menjelek-jelekan, saling mencaci. Nah, yang tadi nih hadis yang lain seperti ini. Apabila seseorang marah, tapi masalahnya seperti tadi isinya yang disebut marah itu manusiawi marahnya. Apabila seseorang marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Nah, apabila seseorang marah emosi itu dalam posisinya dalam keadaan berdiri maka duduklah. Ternyata dengan duduk itu belum juga gitu bisa meredakan emosinya, berbaringlah, goler. Tadinya marah dalam keadaan berdiri, cek orang Sunda mah geus ngawak-wak, geus noroweco, geus ngawak-wak we, ayo dalam keadaan berdiri, coba duduk.
itu bisa mengurangi, artinya mungkin bisa sekaligus meredakan, menghilangkan. Ternyata belum. Kalau ternyata belum meredakan, belum menghilangkan rasa marah, emosinya berbaring. Gus diuk ngawak-wak kene, bari diuk ayeuna mah ngawak-wak gitu. Wah bener we cok ngawak-wak marah sambil duduk. Ternyata emosinya belum reda juga, berbaring. Sugan atuh ari bari ngagoler mereka ngawak-wak keneh tatap belum reda. Bari ngagoler gitu komo gitu bari ngagoler diceklan ku sararea keukeuh da ieu tah mulutnya masih saja. Apabila itu demikian maka wudu lah. Tah sigana ari geus wudu pirakunya sudah apa namanya sudah dingin lah. Kalau marah itu kan kesannya itu kan panas itu kan, kalau marah wudu lah geus wudu ngawak-wak keneh geus saya tuh geus kitu mah geus kunaon deui atuh. Ya, apabila berdiri dalam keadaan marah maka untuk meredam kemarahan, meredam emosinya itu duduklah. Apabila belum juga reda emosinya maka berbaring. Apabila berbaring itu belum juga maka wudhu lah. Apabila belum, kalau nggak salah nih ya, ada lagi ta'udz. Nah ini sesuai nih dengan apa yang ada di hadis ini nih. Tapi yang pokok dulunya, yang pokok dulu dari yang pokok itu dari hadis ini ya, atau hadis ini. Nah, hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa memaki, mencaci, menjelekkan sesama muslim itu dilarang. Nah di sini ada di hadis ini kan dikisahkan kan ada dua orang yang sudah saling memaki. Nah ini kan yang satu orang malah disebutnya ke emosinya, kemarahannya itu sudah memuncak. Bisa dibayangkan lahnya dengan kondisi demikian kata-kata yang munculnya seperti apa. Ya, sehingga Rasulullah SAW ya, ketika melihat kejadian demikian beliau mengatakan, sungguh aku tahu satu kalimat yang kalau orang itu mengucapkannya la zahaba anhul lazi yajidu, pasti akan hilang apa yang ada pada dirinya, yaitu tadinya kemarahan yang memuncak, emosi yang memuncak tadi. Kemudian salah seorang yang mendengar Rasulullah bersabda demikian mendatangi orang yang emosi tadi, disampaikan, berlindunglah kamu kepada Allah dari setan. Orang ini malah mungkin masih marah nih orang ini, dia malah mengatakan ada masalah apa? Itulah katanya aturobihi bi ba'sun. Emang ada masalah apa? Apa saya sudah gila? Sudah pergi. Itulah kejadiannya sih demikian ya. Tapi kalau para sahabatnya, kalau para sahabat mereka tidak akan ya disebutnya sebagai manusia ya, manusia terbaik lah mereka ini ya. Mereka ini tidak akan ada yang mereka doang sebutnya teh sudah jelas diberi nasihat yang benar, diberi nasihat yang baik, orang itu tetap saja demikian. Enggak akan ada sahabat yang demikian sebetulnya. Nah kalau di hadis ini bisa jadi dia ini masih gitu, emosinya masih ada. Ini contoh yang lain nih ya, contoh yang sahabat itu kalau sudah diberitahu yang benar gitu apa ini dari Rasulullah demikian, pasti mereka taat. Ini contohnya yang ibu-ibu yang datang ke kuburan kemudian menangis di kuburan anaknya. Seorang ibu yang datang ke kuburan kemudian menangisi gitulah, meratapi gitu kematian anaknya. Nah ketika demikian oleh Rasulullah SAW
kebetulan katakanlahnya, kebetulan Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabatnya lewat melihat kejadian itu. Rasulullah SAW melihat nih ada seorang ibu yang sedang menangis di kuburan, itu kuburan anaknya. Rasulullah kemudian menasehat, bertakwalah ya ibu, mungkin diurangnya, ibu bertakwalah dan bersabarlah. Ternyata si ibu ini tanpa menolehnya, artinya tanpa melihat, tanpa menoleh ini siapa gitu yang berkata, dia mengatakan sambil menggerutu gitu loh, enak aja, coba kalau kamu yang mengalami, coba kamu rasakan. Itulah, coba kalau kamu yang mengalami, coba rasakan ditinggal oleh anak seperti apa rasanya. Nah, Rasulullah nggak marah. Iya, Rasulullah mah urusan pribadi mah Rasulullah berlalu saja. Beliau pergi. Nah, salah seorang sahabat yang bersama Rasulullah SAW itu kan merasa nggak enak kan Rasulullah diperlakukan demikian. Si ibu pika sebelen itu, si ibu pika sebelen, diberi nasihat yang benar. Nah, yang memberi nasihatnya itu Rasulullah malah sabar. Guna, ngomong mah coba pun ngalaman. Jika nu bener teta jelema tadi gitu tah. Jika nu bener teh sabar. Guna, ngomong coba pun didinya nu ngalaman. Nah, salah seorang sahabat kemudian balik lagi kan Rasulullah berlalu. Rasulullah nggak mau berkomentar apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Rasulullah mendengar si ibu tadi mengatakan demikian. Beliau pergi. Nah, salah seorang sahabat yang kemudian menghampiri, ibu tahu nggak tadi yang berkata, yang bicara siapa? Ibu tahu nggak tadi yang memberi nasihat itu siapa? Enggak, itu Rasulullah tadi. Waduh, nah, barulah kaget si ibu. Walah. Nah, kemudian si ibu ini kalau nggak salah entah besoknya atau lusanya gitu ya, si ibu ini sengaja datang ke rumah Rasulullah untuk meminta maaf. Ya, untuk meminta maafnya, dah bohongan atuh dah taeta mata kari kaduhung gitu tertiheula. Sengaja datang ke rumah Rasulullah SAW untuk meminta maaf gitunya atas perlakuannya terhadap beliau waktu di kuburan. Ya, ada hal yang menarik di sini nih ya. Ketika si ibu ini datang ke rumah Rasulullah SAW, dia kaget luar biasa. Oh, seperti ini ya rumah Nabi. Seperti ini ya rumah Nabi, maksudnya tidak ada pengawalan, tidak ada pengamanan, nggak ada security. Sementara si ibu ini membayangkan seorang Nabi gitu loh nya, seperti apa dia membayangkan akan sulit lah bertemu Nabi. Karena dia membandingkan dengan seorang raja saja kan, kalau seseorang mau bertemu raja, wah tuh protokolernya gitu. Seperti apa, pengamanannya seperti apa. Begitu sampai ke depan rumah Nabi, seperti ini ya rumah Nabi, hordeng, ya, suka dikunci, tuh dipantau nanti. Ya, rumah Nabi itu kan hanya ditutup dengan tirai kan. Ya, pintunya itu hanya sebuah tirai gitu, tidak ada kunci. Dia apa namanya melohok bahasa Jawa. Terheran-heran, oh seperti ini ya rumah Nabi. Dia bayangkan gitulah kalau mau bertemu beliau itu sulit itu, karena beliau itu kan di atas raja gitulah, di atas raja, di atas penguasa manapun. Ini seorang Nabi loh, bukan raja, bukan presiden yang dipilih manusia. Dia terheran-heran gitu, meningginya rumah Nabi seperti ini ya seorang Nabi. Rumahnya ya itu kan yang hanya nempel ke masjid kan, rumahnya itu hanya nempel ke masjid satu kotak gitu, satu petak tanpa pengamanan. Itu yang paling membuat takjub si ibu tadi, tanpa pengamanan apapun. Nah, ketika bertemu kemudian si ibu ini kan menyampaikan permohonan maafnya gitunya atas apa namanya kejadian gitu di kuburan. Ternyata Rasulullah tidak menanggapi sama sekali. Permintaan maafnya itu oleh Rasulullah tidak ditanggapi, dalam arti udahlah gitu, jangan dianggap lah gitu. Itunya tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW itu. Maksudnya bahwa tahu udahlah ya yang seperti itu mau nggak usah di apa namanya, nggak usah jadi apa namanya ya,
jangan dianggap masalah gitunya, apalagi pokoknya itunya lah diabaikan oleh Rasul. Beliau malah memberi nasihat lagi, malah Rasul menambah nasihatnya. Beliau mengatakan innamas sabru inda sodmatil ula, tambahan ke Rasulullah mah ilmunya malah ditambah. Nah, ilmunya ditambah, nasihatnya ditambah, sementara ya si ibu kan menganggap waduh jangan-jangan Rasulullah tersinggung gitu kan dengan perlakuannya. Para sahabat kan yang tersinggung sebetulnya, kan para sahabat yang tersinggung. Mereka tersinggung dengan perlakuan si ibu itu kepada Nabi, sementara Nabinya sendiri kalem, tidak menganggap itu masalah. Nabi tidak tersinggung, benar-benar sebutnya teh bukan dibuat-buat. Bagi Nabi itu urusan pribadi, ya nggak ada apa-apanya. Para sahabat yang tersinggung, yang kemudian salah seorang balik lagi, dah yang nama ngegaplok kasih ibu, yang nama mana ya dinasihatkan ku Nabi udah gitu. Tahu nggak tadi yang memberi nasihat siapa? Enggak, Nabi tadi itu. Rewas ternyata si ibu. Nah ini Rasulullah malah memberi lagi nasihat kepada si ibu. Innamas sabru inda sodmatil ula. Ya bu, mencek orang mah yang namanya sabar itu harus jadi yang terdepan. Nasihat dari Rasulullah kan dua waktu di kuburan teh, ittaqi wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Kumaha si ari sabar teh? Makanya di sini Nabi menilai, oh berarti si ibu ini belum paham. Bersabarlah, apa sih sabar? Sehingga si ibu ini kan malah menimpali tadi, sabar. Ngunah ngomong loba mau didinya nu ngalaman cek Nabi teh dasar ya seribu ibu akhirnya ibu dasar ibu-ibu cek Nabi teh ayo geus antepkeun lah dasar ibu-ibu musingkeun tetep dasar ibu-ibu lah. Ternyata nasihat Rasulullah SAW ini kan normatif untuk semuanya. Innamas sabru inda sodmatil ula, sabar itu keberadaannya, tempatnya mesti yang terdepan, mengalahkan yang lain. Tak mengalahkan rasa sedih, mengalahkan rasa marah, mengalahkan yang lainnya. Sabar itu adalah berpegang kepada agama, itu yang harus didahulukan. Mengalahkan rasa sedih, rasa apapun lah itunya, rasa sedihnya. Kalau sedang bersedih, mengalahkan rasa sedih. Kalau sedang bergembira, mengalahkan rasa gembira. Kalau rasa gembira itu lebih dulu daripada sabar, disebut nanti kayak kamalinaan, kamalinaan itu bunga nanti poho karena agama, karena agamanya tidak ditempatkan di tempat paling depan. Nah itu maksud Rasulullah SAW-nya menasehati. Yang kedua nih nasihat Rasulullah bagi si ibu tadi, innamas sabru inda sodmatil ula, sabar itu harus sabar itu harus yang terdepan. Sabar itu mudahnya untuk mudahnya gitu, sabar itu apa? Agama, berpegang kepada agama itu mengalahkan yang lain. Apa Rasulullah nggak tahu kalau si ibu sedang sedih? Ya tahu. Tapi kan meskipun sedih, berpegang kepada agama harus tetap didahulukan. Mengalahkan rasa sedihnya. Sehingga sedihnya pun terkendali oleh aturan agama. Tah eta sabar teh nu kitu gitu. Ketika marah, berpegang kepada agama mengalahkan berpegang kepada agama mengalahkan rasa marahnya, sehingga marahnya itu di bawah kendali aturan agama. Nah itu namanya sabar yang demikian. Nah si ibu itu setelah diberi nasihat oleh Rasulullah masih kukulut pusnya, apa nggak ada sahabat itu kalau sudah begini menurut dari Nabi, artinya itu ajaran Islamnya. Begini nih, misalnya tadi sejak awal Rasulullah sudah memberi nasihat.
bertakwalah dan bersabarlah. Tapi kan si ibu belum paham, emosinya masih tinggi, kesedihannya masih mengalahkan yang lain, sehingga Rasulullah memberi nasihat demikian kan malah menggerutu si ibunya. Sabar, sabar, enak aja, coba kalau kamu mengalami. Nah, kemudian kan Rasulullah di nasihat keduanya, innamas sabru inda sodmatil ula, ya, berpegang kepada agama itu harus ada di bagi atau di tempatnya itu harus yang terdepan. Kalau contohnya yang ini, si ibu sedang merasa sedih, jadi berpegang kepada agama ini mengalahkan rasa sedihnya. Kalau rasa sedihnya yang di depan, berpegang kepada agamanya di belakang, kira-kira sih kalau orang sedang sedih bisa apa? Bisa melakukan apa? Ya, tanpa batas, pun diatur ke agama, tidak berpegang kepada aturan agama. Itu yang dilarang justru oleh Rasulullah SAW. Kalau misalnya tentang kematian itu disebutnya nauhul jahiliyah. Bukan dilarang sedih, sedih, marah, itu rasa yang bagian dari yang namanya manusia. Tapi bagaimana menumpahkan, mengekspresikan kesedihan, nah ini yang harus mengikuti aturan agama, aturan atau ajaran Islam. Rasulullah SAW menyebutnya nauhul jahiliyah, bahasa kitanya meratap cara jahiliyah. Nah, bagaimana orang-orang jahiliyah mengekspresikan kesedihannya apabila ada anggota keluarganya yang meninggal? Nggak ada aturannya bagi mereka, terutama ibu-ibu lagi sih, terutama perempuan jahiliyah. Apabila ada anggota keluarganya yang meninggal, mereka itu bebas seolah-olah berekspresinya itu tanpa aturan. Aja nolong seran, alah tahu lolong seran? Ayo lolong seran, kokosehan, gulitikan, dinatanuh, oh bebasnya pokoknya mah seolah-olah jangan dilarang, saya sedang bersedih. Ada yang sampai berteriak-teriak, ada yang sampai merobek-robek bajunya. Nah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sedih, iya. Mana ada manusia tidak bersedih. Tapi kan sabar harus di depan tempatnya. Nah, berpegang kepada agama itu harus paling dulu muncul. Bahkan mengalahkan rasa sedihnya sendiri. Ketika sedang marah, berpegang kepada agama harus terdepan, mengalahkan rasa marahnya sendiri. Jadi orang sabar tidak. Kalau Rasulullah sudah spontan, pasti apapun agama pasti yang didahulukan oleh Rasulullah, mengalahkan rasa marahnya, mengalahkan rasa sedihnya. Nah, orang sabar itu yang demikian. Sehingga seperti apa ekspresinya, sebutnya ekspresi atau menumpahkan kemarahannya, kesedihannya, kegembiraannya terkendali oleh ilmu agama. Nah, itu orang yang sabar. Nah, panjang sih pembahasan ngebahas sabar mah, kudu sabar. Ngebahas sabar mah kudu sabar, dah panjang. Sabar mah saya ingat di ininya di dalam kitab Riyadus Sholihinnya yang kita kaji sih Dalilul Falihinnya, kitab syarah Riyadus Sholihin tentang sabar. Ini hadisnya kan 29 hadis tentang sabar, itu ada 29 hadisnya. Kalau bab ikhlas, bab tobat, bab takwa, bab sidik gak sebanyak itu hadisnya. Tapi ngebahas sabar mah hadisnya banyak, panjang pembahasannya gitu ya. Kemudian di Tahzibul Akhlak belum sihnya, kalau kajian Tahzibul Akhlak belum sampai kepada bab sabar. Tapi ini sebetulnya tentang sabar dalam kajian Tahzibul Akhlak nanti juga paling panjang pembahasannya. Intinya gitu, sabar nu kumaha tanu bieu tah. Kalau agama itu
muncul lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya, dan agama itulah yang dijadikan pegangan, bukan rasa sedihnya. Seolah-olah seperti orang jahiliyah, siapapun dilarang gitu, siapapun tidak boleh melarang gitu. Ketika seseorang bersedih dan mengekspresikan kesedihannya, bebasnya tapi kegogoleran gitu. Itu nauhul jahiliyah demikian. Nah, kalau orang yang sabar itu innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu adanya di bagian paling depan. Nah, maka tadi contohnya kan Rasulullah marah nggak ketika mendengar ada 3 orang yang tadi mengatakan, oh berarti kita ini harus beda dengan Nabi. Wah, itu Nabi marah besar. Kalau seseorang sudah berprinsip kita harus beda dengan Nabi, apapun alasannya. Ketiga orang tadi kan alasannya, ayo kan ibadah yang sekian, yang demikian itu ya cukup bagi Nabi karena kan nggak punya dosa. Nah, kalau kita, oh berarti kita ini harus. Nah, itu artinya orang itu merasa benar ketika berbeda dengan Nabi SAW. Ini Rasulullah marah besar. Tapi kemudian yang menjadi pegangan Rasulullah apa? Kan bukan emosinya. Betul Rasulullah marah, tapi makanya yang keluar itu adalah ilmu. Yang keluar adalah apa yang dari agama. Karena memang agama itu munculnya, adanya di depan, mengalahkan rasa marahnya. Andai, coba bayangkan, andai berandai-andainya, andai Rasulullah SAW saat itu kemarahannya yang di depan, rasa marahnya yang dijadikan pegangan, saya kira Rasulullah nggak akan memunculkan nasihat. Kemarahanlah yang beliau tumpahkan, digaplokan hiji-hiji sih kan. Korupsi ya, bukan Rasulullah tuh gaplok. Taeta kemarahan yang muncul lebih dulunya mengalahkan agama. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang sabar itu di tempatnya paling depan. Nah, kalau para sahabatnya seperti yang ada di hadis ini nih ya, terjadi ada seorang sahabat yang saling mencaci. Anggaplah mereka itu belum tahu. Karena kan Rasulullah kemudian kan sesungguhnya beliau kan menyabdakan, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang kalau dia mengucapkannya pasti hilang emosinya. Nah, para sahabat ini tahu nggak? Dari redaksi hadis yang demikian berarti sahabat tadi belum tahu. Karena kan kemudian kan salah seorang sahabat yang mendengar Rasulullah bersabda demikian, lalu dia sampaikan kepada orang yang emosi tadi dan memerintahkannya, ta'awaz billahi minasyaiton, berlindunglah kamu kepada Allah dari setan. Orang ini malah marah, wajar. Anggaplah wajarnya, dalam tanda kutip wajar. Tapi kalau sahabat itu sebetulnya pada dasarnya seperti yang tadi. Kalau sudah ini dari Nabi demikian, mereka nggak ada yang tidak taat. Ya, para sahabat itu tidak ada yang tidak taat. Apa sih yang kalimat apa sih yang Rasulullah SAW menyabdakan demikian ya, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang kalau dia mengucapkannya hilang emosinya. Kalimatnya apa? Di sini tidak disebutkan secara eksplisitnya kalimatnya apa, tapi dari apa yang disampaikan oleh sahabat yang mendengar Rasulullah menyabdakan demikian, sahabat ini berkata kepada orang yang sedang emosi, yaitu ta'awaz billahi minasyaiton. Nah, maka di hadis yang tadinya yang apabila seseorang sedang marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Ternyata gitu kan, ternyata masih saja emosinya tinggi, emosinya memuncak, padahal sudah duduk berbaring. Masih kan
ngawak-wak cik urang Sunda mah sakitu beuring goler hulu gitu marah terus keluar itu mengeluarkan menumpahkan kemarahannya. Ya maka wudu lah. Masih juga, nah kalau nggak salah ini saya lupa yang ujungnya nih hadis ini nih. Maka itu seperti sejalan nih dengan hadis ini. Maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Di dalam riwayat Muslim hadis ini ada ya menyebut setan disebut juga dengan sifatnya rojim. Ta'awaz billahi minasyaitonir rojim. Karena identiklah kemarahan yang kemudian gitunya, yang kemudian mengekspresikannya, menumpahkannya gitu, mengeluarkan kemarahannya itu sudah di luar batas, sudah tidak terkendali, itu jelas itu sudah ditunggangi setan. Itu yang jelas sudah ditunggangi setan tuh kalau sudah demikian. Makanya perintahnya buru-buru berlindung karena ini sudah jelas ini kena gitu oleh setan. Maka perintahnya adalah lindunganlah diri kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sudah tadinya kalau sudah sampai melewati batas gitu, keterlaluan sampai itulah bisa jadi dengan tindakan atau ucapan. Ya kalau ucapan berarti kan ucapan yang sudah di luar batas. Nah ini disebutnya sampai istabba, saling memaki, saling mencaci, saling menjelek-jelekan. Nah ini kalau dalam bab sekarang berarti jadi itu kan jelas itu sesuatu yang dilarang keras di dalam Islam. Kan di hadis pertama disebutkan sibabul muslimi itu fusuk. Itu kan mencaci, memaki, menjelek-jelekan sesama muslim, seorang muslim itu adalah kefasikan. Ya, dengan mana yang kemarinnya sudah dijelaskannya, kefasikan itu yang intinya kan yang disebut fusuk atau kefasikan itu adalah orang yang mengambil, menetapkan, melakukan cara sendiri di luar apa yang sudah Allah tetapkan. Nah kalau menurut Allah berarti menurut Allah, menurut ajaran Islam, apabila marah harus bagaimana? Karena marah itu benar, tidak bisa disalahkan. Marah itu memang rasa, salah satu rasa yang Allah tanamkan pada diri manusia. Jadi pantas kan kalau Imam Asy-Syafi'i tadi mengatakan yang tidak pernah marah itu keledai. Tapi masalahnya kan marah itu baru muncul gitu, rasa marah itu baru muncul kalau ada pemicunya. Itu nanti dalam kajian Tahzibul Akhlak itu adanya yang demikian. Jadi pemicunya intinya ada hal yang benar, yaitu kemungkaran nih, melihat mendapati kemungkaran, terpiculah kemarahannya. Oh benar, berarti rasa marahnya muncul itu benar, harus, wajib. Ada yang boleh marah, boleh enggak. Nah itu urusan keduniaan, silahkan atur. Kalau lebih baik marah, mau marah boleh. Kalau nggak nu kitu mah teu kudu ngamak boleh. Itu kalau urusan keduniaan. Marahnya nggak ada pahala, diamnya nggak dosa. Atau sebaliknya, diamnya nggak ada pahala, marahnya juga nggak dosa. Itu kalau berkaitan dengan pemicunya hal-hal yang bersifat keduniaan, ngambek teu wae keteuna naon. Atur-aturlah ya bagaimana baiknya. Nah, ada yang sebaliknya, yang salah gitu kalau tidak marah. Ya sama kalau ini yang berkaitan dengan urusan agama. Ya, kalau melihat yang salah itu adalah kalau melihat kebaikan, melihat kebalikan dari kemungkaran. Ma'ruf berarti kan kebaikan. Ngadon ngambek tibalik atuh. Eta mah lamun ieu masih ngarti lamun aya nu ngaraji, ngadon ngambek aya nu ngaraji teh lain miluan.
Nah itu kemarahan yang salahnya, pemicunya kemarahannya itu hal yang salah dan dosa kalau marah, karena yang didapatinya itu ma'ruf, bukan kemungkaran. Ya, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang haram marah justru. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Intinya dari hadis ini ya, sudah jelasnya bahwa ini bahkan di dalam hadisnya kan inda nabi, kejadian ini di hadapan Nabi atau dekat Nabi, dua orang muslim saling mencaci, saling memaki, ini bukan adab Islami. Tapi kemudian kan oleh Rasulullah kan dikoreksi ya. Coba kalau nih aku tahu satu kalimat yang kalau saja dia mengucapkan pasti hilang, pasti reda emosinya. Ternyata orangnya masih belum sadar. Ya siga tadilah seorang ibu tadinya kan nasihatnya sudah benar. Ibu bertakwa, sabar. Ternyata kan saat itu belum langsung menerima. Dia baru menyadari setelah ada yang mengingatkan, tadi yang memberi nasihat itu Nabi. Nah barulah. Nah di ujung hadis ini kan orang yang sudah memuncak emosinya itu ketika disampaikan berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, orang ini malah mengatakan emang ada masalah apa saya sudah gila, sudah sana mungkin bahaya udah can karasaun hari tambah. Nah tapi pada intinya ya para sahabat itu kalau kalau itu datang dari Nabi, para sahabat itu semuanya taat. Nah ini berarti ya atau hadis ini menunjukkan nih oleh Rasulullah kan dikoreksi, diluruskan. Coba kalau melindungkan diri kepada Allah nggak akan seperti ini. Ya, tidak akan seperti ini, tidak akan terjadi gitu. Ini antara dua orang ini sampai saling memaki, mencaci, mencerca, menjelek-jelekan. Nah, itu kan bukan adab Islami. Berarti itu kan masalahnya ya, benang merahnya gitu. Hadis ini demikian untuk bab yang sekarang, yaitu babnya terlarangnya mencaci maki. Pernah terjadi di zaman Nabi? Ya itu bukan adab Islami, tapi kemudian kan oleh Rasulullah SAW diluruskan, dikoreksi. Bagaimana kalau di dalam diri seseorang itu ada rasa marah, ta'uz, hilang. Rasulullah menjamin nih, aku mengetahui satu kalimat yang kalau saja orang itu mengucapkannya la zahaba anhu lazi yajidu, pasti dia akan hilang apa yang ada di dalam dirinya. Nah demikianlahnya hadis yang kelima. Artinya kan ini sekali lagi jelas menunjukkan bahwa mencaci memaki, bahkan di sini terjadi di antara dua orang saling mencaci, saling memaki. Nah ternyata kan itu bukan adab Islami, maka dikoreksilah oleh Rasulullah SAW. Tapi dikoreksinya itu dari hal yang akar permasalahannya. Akar permasalahannya yaitu marahnya. Coba kalau yang tadi makanya kan apabila seseorang marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Masih marah berbaringlah. Masih marah wudu. Masih marah ta'uz. Itu kan berarti kan ya kenapa mereka saling mencaci, saling memaki? Karena mereka sama-sama dalam keadaan emosi yang tinggi. Nah, dikoreksi oleh Rasulullah itu dari akarnya, dari emosinya. Nah, andai emosinya tidak memuncak, nah nggak akan terjadi, berartinya tidak akan terjadi sampai saling memaki, saling menjelek-jelekan, menjatuhkan dan sebagainya. Pasti yang disebut yang jeleknya, yang buruknya. Nah, siapa banget mana segitu siga. Nah, itu jadi kepada karok itu masalah naon pas saya teh. Nah, jadi kena banget itu. Ada namanya orang emosi kemana-mana. Itu kan bukan adab Islami. Nah, si bapak maneh, wah apalagi kalau sudah menyangkut
Ini nanti ada kejadiannya. Sahabatnya bukan sahabat, ini sahabat terkenalnya, sahabat terkenal juga ya mengalami lah hal yang demikian, tapi kemudian dikoreksi oleh Rasulullah SAW dan mereka taat, kemudian taat. Satu lagi nih hadisnya nih yang nomor 5, ini sudah hadis populer sih, hadis yang nomor 5 sekarang nih ya. Satu lagi nih hadisnya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana sabilailatil qadri fatalaha rajulani minal muslimina faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharajtu liukhbirakum fatalaha fulanun wa fulanun wa innaha rufi'at wa asa an yakuna khairal lakum faltamisuha fitasiati wasabiati wal khomisah. Ini hadis tentang terjemah dulu lah kita nih ya. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kharaja Rasulullah SAW liyukhbirana bilailatul qadri. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Nah kalau beliau keluar dari rumah berarti ke masjid. Intinya karena tadi kan rumah Rasulullah itu kan nempel di masjid. Rasulullah SAW keluar, nih kata Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk mengabarkan, liyukhbiro, untuk mengabarkan, untuk menjelaskan kepada orang-orang bi Lailatul Qadri, apa itu Lailatul Qadar. Padahal itu kan sangat penting. Rasulullah itu keluar itu mau menerangkan tentang Lailatul Qadar, mau menerangkan kepada orang-orang tentang Lailatul Qadar. Fatalah rajulani minal muslimin, di masjid saat itu kan Rasulullah keluar dari rumah ke masjid. Nah di masjid nih ada dua orang yang sedang berdebat, bukan bertengkar. Nggak ada sahabat yang ular pas ya di masjid. Bukan bertengkar, tapi ini berdebatnya di dalam syarahnya, di dalam penjelasannya itu sahabat ini berdebat sengit gitulahnya, berdebat sengit. Urusan agama sebetulnya yang diperdebatkan oleh mereka ini urusan agama, tapi kedua-duanya tidak mau kalah sampai suaranya tinggi, seolah-olah mereka bertengkar gitu ya. Bukan bertengkar, sebetulnya berdebat gitu, urusan agama yang dibicarakan, yang diperdebatkan oleh mereka. Tapi karena tidak sama-sama tidak ada yang mau mengalah, maka nada suaranya jadi tinggi. Qala Nabi SAW. Nah Nabi setelah ada di masjidnya, setelah keluar dari rumahnya, berada di masjid, Rasulullah SAW bersabda, kharajtu liukhbirakum. Aku keluar ini mau menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun, tapi itu si fulan dan si fulan, si anu dan si anu, mereka tadilahnya berdebat, anggaplah dalam tanda kutip bertengkar. Mereka bertengkar. Wa innaha rufi'at, penjelasan tentang apa itu Lailatul Qadar oleh Allah diambil lagi. Jadi diambil itu, jadi Rasulullah SAW pun gitunya, apa sih Lailatul Qadar nggak tahu jadinya. Penjelasannya sudah diberikan tapi oleh Allah diambil lagi. Rasulullah itu asalnya diberi penjelasan, Rasulullah itu tahu paham Lailatul Qadar tapi diambil lagi. Rasulullah juga jadi nggak tahu. Nah Lailatul Qadar itu sih nggak tahu. Penjelasannya oleh Allah diambil lagi dari Rasulullah, dari kepala, anggaplah gitunya, dari kepala Rasulullah SAW diambil lagi penjelasannya. Wa innaha rufi'at, oleh Allah diangkat, oleh Allah diambil. Wa asa ayyakuna khairal lakum, dan aku berharap dengan tanpa, berartinya dengan, karena penjelasannya diambil lagi oleh Allah, dengan tidak adanya penjelasan tentang Lailatul Qadar, wa asa ayyakuna khairan lakum, justru itu yang lebih baik bagi kalian.
Alah, aku berharap gitunya dengan tanpa penjelasan, dengan tidak adanya penjelasan tentang apa itu Lailatul Qadar, aku berharap itu lebih baik bagi kalian. Faltamisuha, tapi yakin Lailatul Qadar itu ada. Makanya Rasulullah di sini memerintahkan faltamisuha, cari dapatkan Lailatul Qadar. Kumaha? Teuing teh nya pokona mah teh adalah faltabisuha, cari, raih, dapatkan Lailatul Qadar. Fitasiati wasabiati wal khamisah, pada hari ke-9, ke-7, ke-5 terakhir di bulan Ramadan, tentunya di hadis yang lain sih penjelasan di bulan Ramadannya. Carilah, dapatkanlah, raihlah Lailatul Qadar itu di hari ke-9, ke-7, ke-5 terakhir di bulan Ramadan. Ini juga sama sih, senapas sejalan ya dengan hadis yang nomor 4. Itu bukan adab Islami. Allah murka, Allah marah. Penjelasan tentang Lailatul Qadar diambil lagi oleh Allah. Itu kan maknanya Allah marah nih, Allah murka. Kenapa orang Islam demikian? Di masjid dia bukan bertengkar sebetulnya, bukan bertengkar ya, apalagi masalah sepele, masalah keduniaan gitu. Bagi sahabat nggak akan jadi masalah yang demikian. Sebetulnya mereka bukan bertengkar gitunya, tapi berdebat tentang satu masalah agama. Mereka punya pendapat yang berbeda, tapi keduanya itu ke apa itulah, keduanya itu merasa mereka lah gitu yang benar. Ternyata suara mereka itu semakin tinggi, tanpa terasanya suara mereka itu semakin tinggi. Di surat apa tuh ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang yang beriman, janganlah kalian suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi. Volumenya nih ya, tidak boleh nih sahabat ini bersuara lebih tinggi, lebih keras dari suara Nabi. Surat naon teh Al-Mujadalah gitu no. Al-Hujurat ayat 2-nya masih di awal. Naon teh ayat teh lah latar fa gitu naonnya aswatakum fauqa sautin nabi, ya janganlah kalian bersuaranya lebih keras daripada suara Nabi. Itu dilarang emang oleh Allah ya. Nah ini kan nabinya ada di rumahnya, Nabi masih di rumahnya sih, Nabi ada di rumahnya, mereka kan berdebatnya di masjid dengan gak jauh berarti dari Nabi. Ternyata berdebatnya dengan suara yang itu dah, suara mereka semakin tinggi. Mana ayat tadi itu? Ayat ke seberapa? Surat ke seberapa? Surat ke nomor 49 ya, nomor suratnya. Surat ke 49. Dari ayat 1-nya Al-Hujurat. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ulah sok offset matak. Sok offset. Ikuti Allah dan Rasulnya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya kalau mendahului Allah dan Rasulnya berarti bertindak atas kemauan sendiri, berarti bukan mengikuti, bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuh dilarang, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Takutlah kalian kepada Allah. Ya sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah ini nih ayatnya nih. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wala tajhar lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din an yahbita a'malukum. Alah geningan seperti ini akibatnya nih luar biasa nih ya. An yahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Tong sok gerowokan otak. Ulah gerowokan, jangan bersuara keras.
Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihinya, jangan meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sementara kamu tidak menyadarinya. Ini bisa menghapus amal berarti ini. Ya, janganlah kalian bersuara keras melebihi suara Nabi, seperti dan juga jangan bersuara keras ketika berbicara kepada Nabi. Ya, seperti kerasnya suara sebagian kalian terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapuskan sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah, ininya kejadiannya di hadis ini nih, nabinya ada di rumah, penjelasan Lailatul Qadarnya oleh Allah sudah diberikan, sebetulnya sudah diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu sudah tahu, sudah paham, karena penjelasan tentang Lailatul Qadar itu sudah diberikan. Ketika masuk ke masjid hilang. Padahal maksud masuk ke masjidnya itu kan ya keluar rumah, masuk masjidnya itu niatnya itu mau menerangkan Lailatul Qadar. Begitu masuk masjid blank, kan yang jadi blank, emang hilang. Bukan lupa, dicabut oleh Allah, diambil lagi penjelasannya. Nah, makanya Rasulullah tadi menyabdakan seperti ininya, aku keluar rumah tadinya, aku datang ke sini ini mau menjelaskan Lailatul Qadar. Tapi ini si Fulan dan si Olak teh si Fulan dan si Anu bertengkar, wa innaha rufi'at, dicabut lagi penjelasan tersebut. Wa asa ayyakuna khairan lakum, tapi aku berharap mudah-mudahan itu justrunya dengan tidak adanya penjelasan tentang Lailatul Qadar itu lebih baik bagi kalian. Ya, tapi tetapnya di sini cari, raih, artinya ada Lailatul Qadar itu, cari, raih, dapatkan Lailatul Qadar. Makanya ini sedikit aja tambahannya, makanya penjelasan tentang Lailatul Qadar beragam dalam arti banyak ulama yang berusaha menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Beragamnya penjelasan tentang apa itu Lailatul Qadar karena memang dari nabinya nggak ada. Tapi kan Nabi berharap mudah-mudahan gitu dengan tidak adanya penjelasan tentang Lailatul Qadar itu lebih baik bagi kalian. Dan Nabi juga tidak menuntut kepada Allah itu minta lagi penjelasannya, enggak. Dicabut guys. Akibat dari apa? Sehingga penjelasan itu sudah diberikan kepada Rasulullah. Jadi sudah diberikan kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah masuk masjidnya itu mau menjelaskan. Tapi begitu katakanlah begitu mau menjelaskan hilang, blank, sudah nggak ada. Itu kan akibat dari ini kan, jelas penyebabnya. Aku masuk ke masjid, aku masuk masjid mau menjelaskan tentang Lailatul Qadar, tapi ini ada dua orang yang bertengkar. Artinya gitu kan, ini Allah marah nih dengan karena dua orang tadi yang melakukan demikian. Meskipun ya kalau di dalam hadis lainnya penjelasannya dua orang ini bukan bertengkar, apalagi nabi kebok-bok di jero masjid gitu sampai berkelahi di masjid. Wah, nggak ada sahabat yang demikian. Mereka ini berdebat tentang agama, tapi mereka tidak sadar karena masing-masing merasa yang benar. Nada suara mereka itu tinggi. Nah, Allah marah karena di ayat tadinya surat Al-Hujurat Allah melarang suara mereka itu lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Allah marah, Allah murka, cabut deui penjelasan tentang Lailatul Qadar. Tapi anggar we nya Rasulullah SAW nya mudah-mudahanlah itu lebih baik justru bagi kalian. Nabi justru itunya mudah-mudahan justru dengan tidak adanya penjelasan dari beliau sendiri, dari Nabi apa itu Lailatul Qadar, mudah-mudahan itu lebih baik bagi kalian. Tapi intinya juga ini yang menunjukkan bahwa yang seperti ini bukan adab Islami,
bersuara keras, berdebat, ya sampai sampai melewati batas lah, keluar batasnya mereka. Meskipun yang dibicarakannya urusan agama, tapi tetap saja itu tidak dibenarkan. Artinya itu hal yang terlarang, itu yang dilarang itu di dalam agama Islam.